malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ngopi Rabu Malam, kali ini ke 169. Dan ini malam spesial karena kita menghadirkan penyair Nisa Rengganis yang baru saja meluncurkan buku puisi terbarunya, Suara dari Pengungsian, yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka tahun 2021. Kita akan berbincang tipis-tipis. Ada saya Pudin di sebelah sana, alumnus Universitas Kuningan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian ada Adam Sudewo. Kuliah di mana? Sebagai koordinator Cirebon Book Club. Kemudian ada Iis Taulida, dan ini Nisa Rengganis yang biasa saya panggil Kiting, dan oleh beberapa teman yang lain juga, mulainya Yung Nuha. Mari kawan-kawan kita bincang dan simak, dan insya Allah ada manfaat yang bisa kita ambil. Kawan-kawan di seluruh tanah air, kita akan buka dengan pembacaan puisi oleh saya Pudin yang berjudul Suara dari Pengungsian. Suara dari Pengungsian. Silakan. Suara dari Pengungsian. Sebuah puisi karya Nisa Rengganis. Kepedihan adalah langit, gelap dan basah air mata. Kesedihan adalah laut, tempat segala ombak dan harapan pasang surut. Di saat doa-doa diterbangkan, mimpi-mimpi dilayarkan, kami hidup berimpitan di antara puisi dan slogan-slogan. Kesedihan adalah bumi, menimbun dendam dan kecemasan hingga musim menumbuhkannya kembali menjadi nyala api. Kesedihan adalah kami, diungsikan puisi, diasingkan bahasa dan kata-kata hingga kami hanya kuasa menuliskan sisa usia pada nasib waktu saling melempar dadu. 2019. Terima kasih. Terima kasih. Itulah Suara dari Pengungsian, judul puisi yang dijadikan judul antologi. Kita akan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada penulisnya, kepada Kiting, kepada Nisa Rengganis, dan saya akan pertama kali mengajukan pertanyaan itu. Kiting, apa yang melatari lahirnya buku puisi Suara dari Pengungsian? Siap. Ini udah kayak ujian skripsi nih tuh. biasa saya mengajukan pertanyaan uji ke mahasiswa, sekarang saya biasa dikasih pertanyaan ujian. Ya, terima kasih, senang sekali edisi Ngopi Rabu Malam bersama Lingkar Jenar. Ini satu kehormatan dapat diundang di forum ini, Kang Edeng, Uyung, Iis, terima kasih, juga ditemani dari teman-teman Cirebon Book Club. Ini saya kenalin dulu, Kang. Jadi pembuatan puisi ini agak berbeda ya, maksudnya dengan di manuskrip sepi, Kang Edeng dan Uyung juga banyak terlibat dan kita juga keliling saat itu. Bahkan Kang Edeng memusikalisasikan beberapa puisi dari manuskrip sepi yang sampai hari ini masih bisa didengarkan, dan itu membuat nafas puisi menjadi lebih panjang usianya ya. Terima kasih. Kemudian 2019 Kiting bikin obituari puisi, Kang Edeng juga sempat ikut terlibat dalam diskusinya, tapi kemudian keburu pandemi Kang waktu itu. Nah, ini dengan semangat yang
agak menggebu-gebu sebenarnya penerbitan buku ini karena pertama ada persoalan secara personal lama nggak jalan nih. Jadi Kiting ngerasa udah 2 tahun pasca kecelakaan ya Kang waktu itu, terus dilanjut pandemi dan rasanya pengen jalan-jalan lagi dan sebenarnya menjadi ruang pertemuan silaturahmi. Jadi ini dibantu sama teman-teman Cirebon Book Club, ada Adam, ada Saifuddin dan beberapa teman-teman yang lain, ada Hafid, Fajar, Tegar, Wahyu, Tiffany ya. Nah itu mereka membuat satu program untuk semacam mini book tour. Ya kalau kita sih dulu kenalnya safari literasi, istilahnya ya safari literasi. Kang Edeng bukan orang baru dalam dunia kesusastraan dan udah cukup panjang, konsisten sampai hari ini juga sengaja Kang satu momen ini juga untuk jadi semangat baru buat teman-teman Cirebon Book Club sebenarnya. Dan ya entahlah apapun namanya, safari literasi, silaturahim sastra, puisi, book tour gitu. Nah ini jadi momen kita kunjungin beberapa teman-teman kelompok-kelompok sastra di paling tidak di Ciayu Majakuning, kemarin ke Majalengka, tadi baru ke Kuningan, sekarang di Indramayu, nanti besok mau ke Tasik, ke Bandung. Nah, jadi kalau bicara soal semangat, sebenarnya lebih pada proses buku puisi jadi medium aja untuk mengantarkan Kiting dan teman-teman komunitas untuk bertegur sapa, bertemu, bertukar ide, gagasan gitu. Jadi sebenarnya ya diskusi ini pada intinya adalah sebenarnya ruang silaturahim sih Kang. Nah terus gagasan suara dari pengungsian mungkin ini agak berbeda dengan dua buku puisi sebelumnya karena buku puisi yang ketiga ini memang secara spesifik mengambil isu-isu tema-tema soal kemanusiaan, tema pengungsian. Ini diterbitkan oleh Langgam Pustaka, baru masih angetan banget Kang Edeng, baru keluar dari open Oktober pertengahan ya, baru Kiting baru terima bukunya dan ini udah hampir 2 minggu nih kita keliling, mungkin book tournya sampai akhir Desember, jadi nanti 2022 teman-teman dari Cirebon Book Club punya program untuk membuat mini book tour ke teman yang lain misalnya. Itu sih. Kalau boleh dibandingkan misalnya, iya siap. Dibanding manuskrip sepi kemudian obituari itu yang menjadi sesuatu spesial banget gitu lah, sesuatu yang ini harus segera diterbitkan, kemudian apakah misalnya juga ada momentum khusus gitu kan? Juga misalnya ada impresi, ada kesan-kesan yang di luar persoalan orang sekadar memproduksi buku gitu kan. Ada keterdesakan apa ya? Ada keterdesakan apakah itu misalnya. Nah ini bener-bener ujian sidang skripsi. Soal keterdesakan isu entah ini menjadi milik personal atau menjadi milik publik, kita ngelihat sebenarnya isu pengungsian nih jadi isu yang berkepanjangan ya. Dan kemarin misalnya kita baru saja diingatkan banyaklah kasus pengungsi baik di Indonesia maupun di mancanegara gitu yang kasusnya tuh tidak pernah selesai. Artinya tidak pernah selesai ini tidak ada respon serius dalam melihat persoalan pengungsian. Nah, mungkin kalau bicara soal keterdesakan, kita menganggap ini isu yang harus segera atau perlu disuarakan, minimal untuk menuntaskan beban moral bagi Kiting sendiri, karena secara tidak langsung Kiting punya kedekatan dengan persoalan itu, dengan isu itu, paling tidak ya di tengah jam mengajar, mata kuliah yang Kiting ampu tuh bicara soal persoalan bencana, persoalan konflik, dan dua persoalan ini adalah cikal bakal melahirkan pengungsi-pengungsi baru. Konflik, bencana, dan Indonesia ya kita tahu negara yang sangat akrab dengan konflik dan bencana. Jadi keterdesakannya mungkin masih jarang ya Kang yang bicara isu ini. Isu-isu kemanusiaan itu kenapa selalu keluar dari mulut para aktivis kemanusiaan, suara-suara
dari para NGO yang memang concern teroris juga. Nah, kenapa misi sastra tidak membawa isu itu gitu? Iya. Mungkin itu sih, Kang. Siap. Kemudian proses selama penulisan sampai dibukukan ini, apa yang menarik? Yang menarik adalah sebenarnya karena ini kali ya, konsekuensi buku ini kayaknya nggak bakalan laku, kan? Makanya diterbitkan dengan sangat terbatas. Kenapa tidak akan laku? Kenapa tidak akan laku? Mungkin kita tahu audiens hari ini ya kecenderungan dalam perpuisian Indonesia hari ini aja banyak puisi-puisi dengan gaya-gaya yang bercanda, gaya-gaya yang tidak rumit-rumit, tidak perlu memperumit persoalan lah. Ya mungkin dengan pledoi hidup udah ribet, ngapain sih kita baca yang bikin pusing, bikin mimpi di tiap malam kita aja udah buruk, ngapain sih ditambahin mimpi-mimpi buruk dari puisi-puisi suara dari pengungsian. Bahkan Afrizal saja sudah stuck. Udah ya. Puisi jelek kan. Bikin puisi jelek. Bikin puisi-puisi alay. Jadi keputusan saat akhirnya menerbitkan ini dengan konsekuensi mungkin bukunya tidak banyak diminati oleh pembaca hari ini, yaitu jadi kendala tersendiri apakah akan jadi diterbitkan apakah enggak. Tapi ya kembali lagi, maksudnya kalau manuskrip sepi di awal hanya dengan motivasi pendokumentasian karya, kemudian obituari puisi itu upaya self healing lah di masa-masa bed rest, banyak berkontemplasi, pantulan-pantulan refleksi itu kemudian jadi karya. Nah, kalau yang ini tuh sebenarnya pembedanya adalah secara sadar memang dibuat. Bahkan banyak puisi-puisi yang sebelumnya sudah masuk di manuskrip sepi dan di obituari puisi dengan alasan karena ini puisi ini satu nafas nih. Maksudnya kontekstual dan temanya nyambung nih dengan apa dengan yang Kiting gagas di buku ini gitu. Dan dengan melakukan riset kecil-kecilan bagaimana sih jumlah populasi pengungsi di dunia, kemudian seberapa aware sih respon negara dan masyarakat. Jadi memang penuh sadar sih, bukan cuma buat yang penting gue punya karya nih, buku gue nih puisi gitu. Tapi ya kalau bahasa aktivisnya sih membawa jargon lah. Lawan gitu kan. Adam, apa yang Adam lakukan dengan Cirebon Book Club untuk lahirnya buku ini? Ya mungkin itu ya sebenarnya kayak berasal dari keterkejutan juga gitu ketika Tenisa tanpa ada omongan apa-apa katakanlah dalam proses dia menulis ataupun diam-diam ya. Itu. Tiba-tiba Tenisa posting buku ini gitu di Langgam Pustaka dan ya sebagai salah satu apresiasi kita gitu ya. Karena kita juga setiap Sabtu katakanlah diskusi di tempat Tenisa dan berusaha untuk membuat kayak jaringan-jaringan gitu, jaringan kayak literary brothers gitu. Saudara kesusastraan gitu. Jadi coba bikin mini book tour lah katakanlah. Kita mulai dari tempat-tempat kayak Ciayu Meja Kuning dan lain sebagainya. Sebenarnya kayak spirit gini sekarang belakangan juga teman-teman DBC lagi konsen ke penulis-penulis lokal katakanlah. Penulis-penulis muda yang menerbitkan buku dan ya kita coba untuk mensupport mereka gitu. Mencoba untuk membangun nafas kesusastraan Ciayu Meja Kuning katakanlah kalau misalkan itu terlalu muluk-muluk gitu ya. Mungkin itu. Okay. Selain itu, misalnya keterlibatan dalam proses kreatif sama sekali mungkin seperti mendadak ya. Iya, seperti mendadak. Jadi ada respon dari Cirebon Book Club untuk melanjutkan perjalanan ini menjadi mini book tour itu ya. Iya, dan kita juga teman-teman dari kita juga
mencoba untuk menuliskan kayak ulasan bukunya. Gitu. Anda melakukan itu? Iya, melakukan itu. Kemarin baru esainya Andri Wikono tayang di buruan.co. Terus Anda mengirim kemana? Aku ngirim di Sindo ya. Di Sindo. Dan sebenarnya ini juga sih Kang, biar melatih teman-teman untuk mengapresiasi karya dan mengejawantahkan bacaannya. Jadi memang di setiap touringnya buku Suara dari Pengungsian ini perwakilan dari teman-teman TBC harus maju sebagai moderator ya, atau pengulas gitu. Oke. Saifuddin. Nah, bagus nih Saifuddin. Apakah ada porsi khusus misalnya dalam mini book tour ini spesial jadi pembaca puisi? Atau gimana? Dia spesialisnya moderator sebenarnya. Moderator ya. Kalau untuk saya di mini book tour ini sebagai pendamping gitu. Pendamping Anda maksudnya? Gak ngomong sebagai pendamping dari Indonesia gitu, teknis Rengganis sebagai apresiasi juga gitu, menemani teknis Rengganis untuk dapat menyuarakan suara-suara dari pengungsian. Apa yang menarik dari buku Suara dari Pengungsian menurut saya Budin? Iya, kalau dari pembacaan saya pribadi terkait dengan ketertarikan saya terhadap buku Suara dari Pengungsian, misalnya terhadap otokritik kesusastraan hari ini gitu. Bagaimana kita melihat perpuisian Indonesia sekarang sibuk dengan eksistensi diri masing-masing gitu. Entah itu dengan persoalan-persoalan dari cinta atau perselingkuhan atau bahkan kehilangan, patah hati dan sebagainya yang kemudian dikritik dulu oleh Rendra sebagai penyair-penyair salon gitu. Nah, saya rasa buku Suara dari Pengungsian ini menjadi cakrawala untuk membuka kembali bagaimana seorang penyair harus memberikan sebuah kabar buruk gitu dari kegelisahan masyarakatnya. Ya mungkin seperti itu sih. Kira-kira adakah kemiripan misalnya dengan buku yang diterbitkan oleh Sosiawan Leak, puisi yang menolak korupsi itu? Adakah kemiripan misalkan ini menyuarakan situasi para pengungsi, kemudian ini kan kritik sosial ya, artinya termasuk mengkritisi beberapa pihak yang tidak aware terhadap nasib mereka gitu. Ada kemiripan tidak? Kalau terkait dengan persoalan korupsi mungkin kemiripannya terkait dengan ini sih, bagaimana pemerintahan atau negara melihat isu-isu dari pengungsian itu sendiri gitu. Bagaimana negara mengurusi atau memandang persoalan ini sebagai bentuk sekadar prosedural gitu. Dan itu juga tertulis dalam puisi, misalnya laporan, terus juga tertulis dalam atas nama negara, misalnya dalam puisi waktu pun terhenti juga ada, misalnya dalam lirik Tuhan kami lapar, negara hanya menyediakan webinar dengan kayu nasi mengurangi layar ke layar gitu misalnya itu. Selain itu juga negara melihat sebuah isu-isu ini hanya sebagai statistika dalam angka-angka kematian gitu. Mungkin itu sih yang saya lihat. Oke. Iis mau ngajukan pertanyaan apa? Mungkin bukan pertanyaan ya, tapi kembali ke ini kan bisa dibilang sebagai kampanye untuk isu kemanusiaan lah ya. Semoga. Amin. Bukan hanya, jadi kita jangan sampai terjebak untuk mengkritik bagaimana pemerintah memandang isu ini gitu. Bagaimana, di mana posisi negara, di mana posisi para pemimpin-pemimpin, karena adanya bukan lagi ribuan ya, tapi sekarang udah jutaan, 75 juta terakhir gitu. Mungkin sekarang udah nambah. Jadi udah krisis pengungsi, udah saking banyaknya yang menyebabkan pengungsian itu sendiri kan diantaranya konflik dan karena iklim ya, perubahan iklim. Mungkin kita tidak menyadari hal yang paling mendasar ketika kita makan berlebihan, kemudian membuang sampah organik itu juga kan menyebabkan
kerusakan lingkungan gitu tuh, menyebabkan penambahan karbon yang bahkan berkali lipat daripada sampah yang ini. Buang. Iya. Sampah Yang organik. plastik gitu maksudnya. Plastik. Jadi sampah makanan itu malah lebih berbahaya. Itu yang menyebabkan perubahan iklim ini juga semakin cepat dan menjadi salah satu faktor dari pengungsian itu gitu. Jadi lebih ke jadi ngaca sih sebenarnya kalau baca-baca puisi Tenisa yang ini. Ya. Lebih ngaca aja. Iya, kita juga semua belum baca. Belum baca bukunya, jadi belum bisa berkomentar terlalu dalam. Makanya harus banyak mengajukan pertanyaan itu begitu. Biar kawan-kawan di seluruh tanah air juga bisa paling tidak mendapatkan sedikit gambaran bagaimana sih sebenarnya gitu. Ya, isi buku Suara dari Pengungsian itu bagaimana, apa bedanya dengan buku-buku sebelumnya, kemudian juga isu yang paling terkini misalnya, apakah ini juga evergreen misalnya gitu kan, atau hanya sesaat selama pengungsi itu berada di Indonesia, ya, di Indonesia terutama lah gitu, karena Indonesia itu penampungan para imigran kan. Ya. Gitu. Gimana dari Dari buku sebelumnya yang manuskrip dengan obituari, saya melihat cover ini dulu ya, cover Suara dari Pengungsian, jelas Dilihatin dong ke kamera. sangat berbeda. Jangan lupa beli, hubungi Jika sebelumnya itu pelukis Nasirun ya, ini kan seperti headline koran gitu kan, seperti headline koran, tapi mengangkat isu, kemudian ada komik dan saya di sini lukisan Yus Rizal, lukisan Yus Rizal gitu. Nah, dan suaranya lebih terasa. Tadi saya juga baca-baca beberapa itu ada judul perjalanan ada di sini, kemudian yang kami musikalisasi dan pertanyaan juga ada di sini, dan beberapa memang isu-isunya ya isu-isu pengungsian. Saya pikir hari ini ketika kita bicara soal pengungsian, kemudian tidak jauh berbeda dengan ya isu-isu pembunuhan gitu kan. Ketika misalnya kita melihat ya pembunuhan apa pembantaian? Pembantaian. Holocaust. Pembantaian. Ya, jadi ketika melihat komunitas atau community orang gitu kan yang terombang-ambing misalnya di lautan mencari suaka, dan itu betul-betul ya bisa dikatakan sebetulnya bisa menjadi cerita, dan biasanya itu dalam bentuk novel atau cerita-cerita pendek gitu kan ya, karena misalnya melihat di adegannya gitu kan, misalnya terinspirasi dari anak kecil yang tenggelam di laut atau apa gitu, itu menjadi kisah tersendiri. Tapi ketika ini hadir dalam bentuk puisi yang dipadatkan, yang ya ada judul Suara dari Pengungsian, kemudian Malala Yousafzai juga ada gitu, ya, beberapa mengisahkan tentang pengungsian di luar negeri gitu. Saya justru ingin bertanya, di Indonesia sendiri juga kan sama gitu ya, kita dari kota satu ke kota lain juga sama lah begitu. Bahkan isu intoleransi juga kan kencang sekali gitu dan belum reda. Apa yang membuat Tenisa memilih iya deh gue ngangkat kritik sosial ini gitu, pengungsian. Ini kan kebanyakan juga berbicara luar negeri ya gitu. Misalnya ya saya juga tahu gitu, Tenisa beberapa ya track recordnya gitu kan, pergi ke luar negeri kemudian melihat sesuatu yang memang inilah mengetuk hati nurani begitu ya. Jangan nangis
Artinya apakah dengan di negara kita sendiri gitu, apa ya? Apakah tidak menarik gitu untuk diangkat atau memang pilihannya begitu? Gitu. Penguji kedua. Nilainya nanti keluar. Pengen tahu aja gitu yang ada di dalam benak Tenisa gitu loh. Ini juga sering ditanyakan langsung ya Kang Edeng ya. Aku respon nih tadi tadi mah bukan pertanyaan ya, lebih ke pernyataan ya. Ya, masukan dari Iis bagus banget. Dan itu juga sebenarnya ya berkaca, bahkan dimulai dari Kiting menulis ini pun jadi Kiting, jadi pada tahu semua nanti panggilan sayang khusus. Jadi bahkan disadari betul saat menulis ini tuh sebagai bentuk otokritik pada diri sendiri gitu. Ketika misalnya ya aku harus akui di sini aku bukan pengungsi gitu, Kiting bukan pengungsi, dan mencoba mengambil apa sih yang dirasakan para pengungsi gitu. Dan itu sebenarnya sebagai penulis bisa jadi suatu keunggulan, bisa jadi satu kelemahan ketika dia bisa berhasil menjaga jarak. Dan ada yang bilang dengan adanya keterlibatan si penulis dengan objek yang dia tulis itu bisa jadi suatu kekuatan. Tapi whatever lah, maksudnya soal berhasil atau tidaknya itu juga ukuran parameternya tuh kadang buram gitu, maksudnya nggak jelas apakah benar buku puisi yang mendapat anugerah atau sayembara adalah buku puisi yang baik gitu, atau jangan-jangan itu hanya sebenarnya buku puisi itu ya hanya karena disukai oleh 5 orang juri misalnya. Dan ketika keluar ke publik ya, aku lebih percaya pada respon publik gitu ketimbang respon dari 1 atau 2 orang. Artinya masukannya Iis sebenarnya jadi satu semangat juga ketika saya menulis, berusaha untuk tidak emosional, bahkan misalnya tadi dengan penuh berapi-api menghitam putihkan gitu loh. Jadi istilahnya nggak terus mata-mata ini salah, ini buruk, ini yang benar seperti ini. Aku nggak mencoba menjadi nabi di sini gitu, tidak memberikan satu pilihan ya atau menggeret menjustifikasi atau mengajak orang untuk berbuat A atau berbuat B, tapi sebatas ini ada realitas, ada soal pengungsian, datanya sekian, kasusnya begini, A B C D E, aku tahu. Dan tidak sekedar tahu dengan akhirnya mencari tahu lebih banyak, dan karya ini hanyalah pantulan dari realitas gitu. Jadi ya cermin ya, kalau bahasanya Is tadi jadi cermin gitu. Maksudnya hanya sebatas itu nih, menyuguhkan ini loh ada persoalan nih yang harus kamu tahu, kasih gitu. Berusaha dengan sangat ketat sebenarnya, entah berhasil atau tidak, untuk tidak berlaku seperti guru yang mengatakan ini yang baik, ini yang buruk, kamu pilih yang ini ya, karena manusia yang benar atau yang mulia itu yang seperti ini. Dan memang ya sebenarnya cuma kayak suara-suara lirih dari para pengungsi aja sih. Kita coba bikin riset kecil-kecilan sebenarnya apa sih harapan mereka gitu, dan apa yang kalau sebelum mati mereka tuh mau apa, mau kemana. Ya semuanya tuh berujung pada sebuah ingatan kolektif, pada rumah, pada kenangan yang sudah terlanjur ada dan tiba-tiba luruh gitu seketika. Nah itu, jadi lebih banyak sebenarnya suara-suara yang paling lirih pun, bahkan apakah benar doaku sampai, atau pertanyaan-pertanyaan retoris, apakah rumah masih menungguku. Ada nggak puisi di sini? Ada. Puisi mana? Ada dong. Itu yang saya bacakan. Melukis rumah. Nah, oke. Covernya juga kepada iya. Ini ya. Nah, ini juga covernya menarik. Sebenarnya siapa yang bikin? Pak Yesriza itu pelukis di Depok. Dia melukis rumah, itu kan jadi kayak semacam harapan yang sia-sia gitu. Dia melukis sebuah rumah di atas koran yang memasang iklan pembangunan real estate. Kita tahu dalam setiap pembangunan perumahan mewah itu ada kampung-kampung, ada rumah-rumah warga yang tergusur. Jadi terus dia dengan satir menamai humi gitu.
ya kenyamanan sebuah rumah. Dan ya ini anak kecil yang dia dia ngelukis ada kolam renang gitu ya. Anak kecil itu sedang membayangkan ada di kolam renang yang sebenarnya ya bagi para pengungsi tuh ya rumah itu jadi semacam kayak ingatan yang kabur gitu loh, sebuah ingatan yang kabur. Nah ini bisa jadi utopia juga ya. Ya mungkin sebuah utopis. Nah untuk Uyung, kenapa ini juga kemarin sempat ditanyakan di satu forum di diskusi Priangan Kopi itu dengan teman-teman HMI Cirebon. Nanya kenapa sih teh kayak nggak ada persoalan aja di negara kita, kenapa puisinya banyak kita di luar negeri gitu. Ya kalau kredonya sih, maksudnya aku berusaha berpledoi gitu, isu kemanusiaan tuh isu universal. Ya. Misal kebetulan tidak berbatasan dengan geopolitik, geografis atau kewilayahan tertentu ya. Dan sebenarnya kalau mau membela diri lagi, Ibu dosen penguji yang terhormat ya. Ini kan aku sebagai mahasiswa yang lagi di sidang nih. Kalau mau membela diri lagi, ada kok gitu. Maksudnya yang lokal-lokalnya gitu. Ya, bahkan sebenarnya ini sih kayak kabar dari Rohingya, aku untuk menghilangkan titi mangsa biar kesannya ditulis di Bangladesh gitu kayak songong amat sih. Sering Afghanistan. apa namanya? Ya kan ada yang pamer-pamer titi mangsa ya. Nah, makanya untuk menegaskan itu sebenarnya langsung jadi judul gitu. Kayak kabar Rohingya, kemudian di selatan Lebanon, Biblos, tapi nggak semua ini juga Kiting hadir secara langsung di sana. Dan misalnya kayak isu bencana di Lombok, ada juga yang Kiting tulis tapi memang tidak terus judulnya tenda pengungsian di Lombok gitu. Ini di tenda pengungsian seseorang bunuh diri. Ini satu kisah yang Kiting temukan saat kunjungan ke Palu, dan di situ ada seorang ayah gitu yang frustasi karena ini nggak jelas nih, kita nih kehilangan pekerjaan, istrinya meninggal karena bencana tsunami, anak-anaknya ya depresi, dan akhirnya harus ikut beberapa sesi trauma healing, dan si bapak ini kayak hopeless, terus gue mau ngapain nih gitu. Dan terus ada satu kejadian yang saat itu cukup mengejutkan gitu, dia menggantungkan diri saat itu di tenda pengungsian, dan ini juga jadi headline beberapa berita di beberapa media gitu. Dan aku coba membuat sebuah satir, sebenarnya ini gaya-gaya lama sih, kayak aspuitika, puisi yang menulis puisi. Nah kebanyakan seorang penyair atau penulis yang menulis puisi, yang menuliskan puisi itu lebih pada hal-hal yang heroik gitu. Puisi membawa kita dari kegelapan puisi, yang adiluhung lah. Tapi justru Kiting satir gitu. Aku heran sendiri mengapa ada yang perlu bunuh diri karena puisi. Bukankah tak perlu ada lagi puisi di tenda pengungsian macam begini? Justru mengajukan gugatan, betulkah kita masih terus menulis puisi di tengah silang sengkarut hari ini yang mungkin orang itu membutuhkan nasi daripada puisi. Maksudnya ada satu kecurigaan tersendiri sih sebenarnya. Lu pada sok-sokan banget nulis puisi dengan membawa misi-misi perdamaian, maksudnya jangan itu cuma rasa arogansi penulis itu sendiri gitu. Ya itu satu pernyataan yang aku masih terngiang gitu dari Abdul Wahid BS, dosen di STAIN gitu. Dia selalu membuka sesi kelas puisinya itu dengan apakah kita masih perlu menulis puisi di tengah masyarakat yang tak membutuhkannya. Jangan-jangan kita terus-terusan menulis puisi dan rakyat masih tetap lapar karena yang mereka butuhkan adalah nasi. Nah, itu kan bentuk-bentuk ya gugatan, kayak waktu Kiting nulis kepada Tuan Penyair, Hairil, aku ingin bertanya padamu, benarkah jika aku menulis puisi aku akan hidup 1000 tahun lagi? Ya itu kan sebenarnya sebuah gugatan, iya nggak sih? Jadi kayak bahkan Kiting sebagai penulis sendiri tuh ada kayak keraguan-raguan gitu. Jadi kalau ditanyain, ini goalsnya apa buku ini akan
Enggak. Misi berdamai. Iya, Atau ada seruan lain misalnya. harapan. Segeralah bunuh diri para penyair jika puisi-puisimu tidak Jelek. menjadi nasi. Oh iya. Bisa jadi Jadi artinya. begitu kan? Nah, Aspuitika ini juga selalu menarik dan tidak banyak. Maksudnya semua pasti melakukan itu. Bagi aku lihat ya beberapa teman-teman yang nulis puisi itu selalu bereksperimen dengan melakukan kerja-kerja Aspuitika. Dia menulis puisi yang isinya tentang puisi. Misalnya dia bertanya, puisi apakah kau rindu? Bode misalnya. Bode pernah ada satu puisi. Jam 3 pagi, puisi mengetuk kamarku berkali-kali. Ah, aku takut, segala macam lah. Terus ya, yang bicarakan isi puisi gitu. Iya. Nah, kita juga ada sebenarnya kecemasan yang, ya tadi Uyung bilang, gimana nih Teh? Jangan-jangan sebenarnya Teh Nisa sendiri yang sudah membangun narasi pesimis itu dari sejak memulai menulis ini gitu. Emang ada penyair yang optimis? Itu kebanggaan. Jadi Ada nggak? Siapa? tadi misalnya di diskusi yang kuningan tuh ada satu ini ya narasi yang menarik, misalnya menawarkan persoalan yang sebenarnya tidak pernah selesai gitu. Ya karena kita nggak tahu ya, maksudnya Tidak ada yang selesai memang. Hmm. Dalam puisi tidak ada yang selesai. Dalam puisi tidak ada yang selesai. Bahkan tantangan hari ini kan fiksi kemudian dijungkir balikan oleh fakta, oleh kenyataan, oleh realitas. Iya. Didahului gitu kan. Oleh banyak peristiwa yang puisi terlambat mengerjakannya dan terlanjur kejadian gitu. Baiklah. Oke. Tadi sudah dipilihkan yang mana? Sudah halaman 50. Halaman 50. Boyong dong. Yang mana? Adakah dan itu? Oh iya, gitar siapin gitar ya. Melukis rumah satu. Saya kelihatannya kok belerang matanya. Kurang ini ya fontnya ya. Enggak, ini faktor aja. Oh, melukis rumah satu. Ada melukis rumah duanya berarti. Ada. Itu banyak sekali rumah yang dilukis. Mana yang menarik? Melukis rumah satu atau yang dua? Bebas kan. Pokoknya puisi apapun Bukan kalau menarik dibacain sebenarnya. Kang Edeng. Yang bagi Kiting lebih gitu. Yang mana itu? Biar saya coba tafsirkan. Kalau Kang Edeng dengan gaya pembacaannya mungkin bagus baca Apa Kabar Palestina. Oh iya. Yang Atau Malala Yousafzai juga Oke. pernah baca bagus. Bagus semua lah kalau Kang Edeng, kayak Dewi Rengganis yang pada gagal membacakan ini di Kang Edeng bagus sekali. Kebetulan dapat. Kebetulan. Apa kabar Palestina? Kabar Palestina. Apa kabar Palestina? Dipilihkan oleh Kiting. Dan saya belum baca, baru baca sekarang. Oke ya, mohon maaf jika pembacaannya buruk. Tapi mohon bantuan. Cahaya. Center. Oke. Terima kasih. Masih terlalu pagi untuk mengabarkan duka. Air mata sore kemarin masih belum mengering, membasahi tanah gersang, tanah yang sudah di bumi hanguskan. Masih terus terdengar gempuran udara dan peluru artileri menghujani tubuh tak kau kenal. Tubuh yang menerbangkan doa pada langit yang begitu rahasia. Masih terlalu pagi
ketika anak-anak di Palestina menciptakan telaga di matanya dari luka yang menyala, dari mimpi-mimpi yang mengembara ke kota yang jauh dari ingatan. Masih terlalu pagi untuk berangkat ke surga. Mereka berkata, di surga dindingnya tak lagi retak, langitnya berdiri tegak, menopang doa-doa yang terserak di reruntuhan. Apakah kau mendengar jerit anak kecil yang membangunkanmu dari tidur nyenyak, menertawai hari-harimu yang dipenuhi keluhan tagihan akhir bulan? Apakah kau terbangun berjalan sempoyongan di tumpukan mayat? Wajah-wajah tak kau kenali. Rumahnya hanya puing, tembok-tembok pucat yang dingin asing. Selesai. Merinding kalau Kang Edeng baca puisi selalu begitu. Makasih Kang Edeng. Dan pembacaan puisi tadi menjadi jeda untuk kalimat, bukan kalimat sebenarnya, apa biasanya? Iklan. Open closing. Open closing ya? Oh, open closing udah bukan ditutup. Closing statement kan. Closing statement maksud saya. Bukan open closing. Udah dibuka ditutup lagi. Oke. Silakan Giting. Oh, closing statement nggak? Nah, closing statementnya Giting. Closing statementnya apa ya? Semoga suara-suara dari pengungsian menjadi mimpi buruk teman-teman sih. Setidaknya nightmare ya. Setidaknya mengetuk ya. Ya kalau ditanya gitu, mungkin ini sebuah ikhtiar kecil untuk mengetuk hati nurani kita melihat persoalan. Kenapa mengetuk? Karena kalau mendobrak nggak sopan, menggedor-gedor kasihan ya, barangkali tidur. Karena mengetuk itu sebenarnya sebuah tanda kesopan santunan kita untuk merespon. Jadi kalau pembaca ketika kita mengetuk hati nurani pembaca dan pembaca lebih memilih untuk tetap tertidur atau menonton TV di kamar, berarti dia belum terketuk. Tapi ketika dia datang dan membukakan pintu dan menyambut, membawa Giting seperti di rumah Lingkar Jenar, komunitas Lingkar Jenar, ini menjadi satu bukti para penghuninya di Lingkar Jenar terketuk karena membiarkan dan mempersilahkan Giting masuk. Itu aja, Kang Edeng. Oke. Terima kasih. Dan saya akan mengetuk kawan-kawan di tanah air untuk segera pesan di Langgam Pustaka. Siap. Karena stoknya terbatas. Terima kasih Uyung, terima kasih Giting, terima kasih Iis, Adam, juga Saifuddin. Semoga silaturahmi ini akan terus berlangsung sampai kapanpun dan kita bisa membuat kreasi atau momen-momen penting lainnya agar puisi, agar sastra bisa terus kita hidupi. Terima kasih, mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.